Dia bilang dengan dokter Lia, kok saya itu selalu salah gitu ya. Dan terlihat dia itu sudah mulai putus asa gitu ya. Udah menyampaikan juga kepada aku, kayaknya udahlah berakhir aja lah hidup sampai seperti itu gitu. Itu yang saya cemaskan dia gitu. Karena Amar itu kalau ketemu orang dia masih bisa seperti orang yang bahagia gitu. Tetapi di dalamnya, apalagi perlakuan yang sekarang ini loh, saya itu perlakuan yang kurang memperhatikan hak asasi manusia. Kemudian Terakhir Ibu ini mm, kondisi Amar kalau bisa Ibu ceritakan mungkin seperti apa, dan ya, ketika nanti jika memang Amar tidak bisa bertemu dengan Ibu, apa yang mm, kira-kira akan terjadi nih kalau pasti dia akan cemas. Dia pasti akan cemas gitu karena dengan dokternya sendiri kan dia juga menceritakan apa-apa minta tolong ini segala macam, itu yang bergeraknya dokter Lia. Dengan saya karena saya juga kesibukan ini, kemudian langkah saya kan nggak lagi langkah-langkah anak-anak muda gitu ya, jadi kalau misalnya memerlukan segala macam ini ya saya ke dokter Lia gitu. Jadi dokter Lia yang memfasilitasi, kemudian yang mencukupi kebutuhan terutama materi lah. Kebetulan di lapas itu kan kebutuhannya kan banyak, dia mau nyuci, mau ini, mau itu kan banyak sekali kebutuhannya gitu. kita tahu bahwa hubungan Ibu dan Amar nih sudah seperti ibu kandung dan Iya, sendiri. iya, Apalagi ketika Amar melihat Ibu, hmm, dia begitu merasa tenang dan iya. langsung ingin menyapa Ibu. Betul ya, memang terus kapan waktu yang pertama itu yang dia terus langsung panggil ibu, itu kan saya kan terharu gitu. Dan kata orang kan itu menjadi trending dan itu tidak dibuat-buat gitu. Karena saya sebagai seorang perempuan melihat kondisi Amar, saya mengetahui sebelum dia berangkat itu kan hari Rabu. Ya, berangkat ke NK itu diambil kan Rabu malam. Itu Senin saya sempat ketemu yang kemudian memberikan surat untuk Ustadz Devri itu kan. Nah itu saya ketemu, kemudian Pak John Selasa malam juga sempat mungkin pakai telepon dari wartelnya yang di sana, sempat juga kita telepon. Kemudian hari Rabu siang Pak John itu ke lapas dan tidak ada yang tahu kalau Amar itu bawa ke Nusa Kambangan. Tapi yang saya sedihnya itu kan sebegitu dia diborgol, kaki tangan ditutup, dan kemarin waktu datang ke Jakarta pun turun itu saya lihat kan sebelum Pak Kepala Lapasnya itu menyampaikan informasi bahwa Amar sudah sampai ke Cipinang. Itu kan di mobil itu dia kan nggak ditutup, tapi setelah turun itu kan matanya juga ditutup juga gitu loh. Iya, sejahat apa sih Amar ini kan tidak merugikan negara. Dia tidak menggunakan uang negara, dia merugikan diri sendiri. Maka saya masih mengatakan dia itu adalah korban. Korban yang pada saat kasus 1-2 harus rehab, dia belum tuntas rehab. Kasus 3 yang ikrahnya ada rehab, dia tidak direhab, tetapi di penjara gitu. Nah inilah hal-hal seperti ini. Padahal dengan direhab itu termasuk sudah hukuman. Penyalahgunaan narkotika hukumannya apa? Rehabilitasi. Rehabilitasi itu sudah sesuai dengan undang-undang narkotika. Ya, udah narkotika, tetapi di rehabilitasi itu ada suatu proses. Kalau misalnya kemudian tidak menggunakan hukum itu sudah mencederai undang-undang narkotika. Itu sudah mencederai sekali. Kalau misalnya ini kan isu-isunya KUHP kan menghilangkan itu rehabilitasi, ini sudah melukai undang-undang narkotika. Undang-undang loh ini bunyinya. Gitu. Jadi ini yang harus menjadi perhatian kita bersama gitu ya. Saya sebagai penggiat, sebagai pengamat, sebagai penggerak itu melihat hal seperti ini gitu. Tahun 98 itu mungkin penyalahgunaan hanya 0, sekian persen. 10 mungkin, tetapi sekarang ini sudah 32% remaja, anak dewasa yang menyalahgunakan narkotika. Maka di lapas itu hampir lapas semuanya itu penuh narkoba dari penyalahgunaan narkotika. Karena yang ditahan itulah penyalahgunaan narkotika yang ditahan. Dia bawa hanya selinting, bawaannya 0,5 gram yang untuk konsumsi sendiri ditahan di situ. Ya, karena menggunakan KUHP itu. Ya. Tadi kan Ibu sempat katakan sebelum Amar dibawa ke NK, Ibu sempat bertemu dengan dia. Apa yang mungkin hal Ya, yang maaf lagi. kepada Ibu? Dia bilang dengan dokter Lia, kok saya itu selalu salah gitu ya. Dan terlihat dia itu sudah mulai putus asa gitu ya. Udah menyampaikan juga kepada aku, kayaknya udahlah berakhir aja lah hidup sampai seperti itu gitu. Itu yang saya cemaskan dia gitu. Karena Amar itu kalau ketemu orang dia masih bisa seperti orang yang bahagia gitu. Tetapi di dalamnya, apalagi perlakuan yang sekarang ini loh, saya itu perlakuan yang kurang
memperhatikan hak asasi manusia. Dia kan masih punya hak untuk berbicara, hak untuk menyampaikan hal-hal itu gitu. Dan kalau saya datang itu memang kan ya waktu memang longgar juga gitu. Namun dengan saya datang tuh dia senang sekali gitu loh, masih ada yang memperhatikan, ada yang support gitu. Maka waktu di Cipinang saya juga ya hampir 1 minggu berapa kali lah, mungkin sekitar 4 kali bisa nengok dia gitu. Nah setelah itu bawa ke NK ya memang betul fakta kok. Saya fakta loh, nggak bohong. Saya nggak bisa komunikasi. Nggak bisa komunikasi. Nggak bisa, yang bisa telepon tuh Pak John itu setelah minggu ketiga. Minggu 3 baru telepon gitu dan tidak video call. Ibu, rencana Pak John akan menyambangi Ya, Amar di hari Rabu ini. Apakah Ibu juga akan ikut menemani? nggak boleh, nggak karena udah nggak boleh. Saya kan bukan ibu kandung. Jadi yang boleh itu hanya ibu kandung, istri, ayah kandung ya, istri, anak, dan adik kandung. Nah, Akan ada usaha kan? ya saya ya bermohonlah gitu ya nanti Pak John. Dan selama ini kami patuh mengikuti apa yang menjadi aturan-aturan. Kami tidak arogan, kemudian setelah dibawa ke sana pun tidak diberitahu pada saat BAP di Polsek Jakarta Cempaka Putih itu kan dia dibawa langsung. Kita nggak ada yang tahu, PH juga nggak tahu. Maka PH nggak bisa mendampingin pada saat Amar itu di BAP. Harusnya kan harus didampingi dari PH-nya gitu. Nah ini kan tidak. Kemudian setelah dibawa ke NK pun juga tidak ada yang tahu. Padahal siangnya Pak John ada di lapas. Dan pada saat di lapas ketemu Amar itu didampingi juga petugas lapas gitu loh. Kenapa tidak diberitahu Pak John? Misalnya, misalnya Pak John aja sebagai PH. Kayak saya mungkin dianggap bukan siapa-siapa, tapi selama ini yang dekat dengan Amar itu kan saya. Segala macam. Kemudian Dokter Lia juga yang hampir setiap minggu itu mesti ke lapas untuk kunjungan. Itu juga nggak tahu gitu. Ini yang saya itu yang saya nggak bisa habis pikir sampai sekarang ini loh. Jadi kalau misalnya disampaikan tidak dibatasi, buktinya memang fatal saya tidak bisa telepon selama ada di lapas Nusa Kambangan hampir 2 bulan kan ini kan. Itu saya tidak pernah komunikasi telepon. Dokter Lia pun tidak. Dan Pak John mungkin sekitar baru 2 kali atau 3 kali gitu. Dan saya komunikasi setelah sidang. Itu pun 2 kali. Kami juga mengikuti itu. Ya, saya ini bukan hal yang karena kan sidang juga terbuka, semua mengamati, rakyat juga mengamati, seluruh Indonesia mengamati. Tadi pun saya dapat pertanyaan dari orang Malaysia yang bertanya gitu, berita sampai Malaysia juga yang kenapa sampai hal seperti ini gitu ya. Karena kan ini sudah terkait dengan kemanusiaan. Ya kan? Pancasila itu kan ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan itu jelas dalam falsafah KUHP dijelaskan loh bahwa pidana kepentingan untuk individu sebagai warga negara. Kita paham para pejabat, para pemimpin yang ada di Indonesia ini digaji oleh uang rakyat. Dan saya rakyat gitu. Bu, kita tahu sama-sama bahwa ini kasus yang cukup melelahkan dan Ya. juga rumit. Mungkin jika ada harapan, Bu. Ya. Harapan itu. Ya insya Allah harapan saya kasus ini tidak usah lagi berlarut ya. Nanti Amar menyampaikan, kemudian Amar dibebaskan dan direhabilitasi. Dan saya akan mendampingi dia untuk rehabilitasi. Karena sudah ada dokter nih ya dari Polri Kramat Jati itu yang akan bersedia untuk memeriksa kejiwaannya Amar. Dan nggak usah dibayar katanya. Dokter psikiater. Jika suatu saat nanti Amar menonton video, apa yang ingin Ibu katakan? Ya, saya hanya bisa mengatakan Amar harus kuat, ya harus sabar, kemudian ikhlas dengan apa yang telah terjadi di dunia seperti ini. Tetapi kamu ingat bahwa masih ada kehidupan nanti di akhirat. Ya. Semua kalau orang mengatakan kamu dizolimi, nanti akan ada balasannya. Tapi saya yakin ini sebagai suatu ujian untuk kamu bisa naik tingkat dan perhatikan semua itu bahwa penyalahgunaan narkotika itu tidak
suatu hal permasalahan narkoba yang sangat ringan, tetapi yang ringan dibuat menjadi complexity. Terkait dengan perlindungan hukum itu tidak mudah seperti apa yang kita harapkan, seperti apa yang kita lihat. Maka harus kuat, sabar, dan sudah, kita jangan berhubungan dengan hal seperti itu lagi. Untuk terus berkarya, gunakan sisa hidup dengan lebih baik, dan yakin nanti pasti akan semua itu ada berkah dan ada hikmahnya untuk amar kamu sendiri, ya. Ini yang saya juga insya Allah masih diberikan usia, dan insya Allah saya akan mendampingin kamu. Baik misalnya nanti kamu bebas, kamu berkarir, dan sudah ada yang menyiapkan lagu kamu, ya, dari Teh Dina. Nanti kalau kamu setuju untuk launching, saya segera akan launchingkan itu. Dan teman-teman semua sudah banyak, rakyat-rakyat, teman-teman fans-fans kamu banyak yang ingin dengar. Karena itu nanti film juga akan diangkat menjadi, lagu akan diangkat menjadi film. Oh iya, Bu. Iya. Udah sampai ke sana. Perjalanan Amar seperti ini. Perjalanan Amar Zoni. Iya. Kalau boleh Bu, Kemudian